kembali lagi sama aku Kay dan Aku Una di Bawan Berbincang dengan Kawan. hari ini tuh kayak terik banget. Nah kan bener langsung terik. Ya pokoknya tuh hari ini kayak lagi panas banget. Padahal biasanya tuh hujan gak sih? Tapi tadi enggak kayak sempet panas tapi sekarang kayak udah mendingan. Tapi sekarang terik Panas lagi coy sih. sekarang. Ya ngomong, kita kan kelas 12 nih ya. Pasti kita kan pada sibuk kayak cari beasiswa, try out, terus ujian-ujian, terus kayak praktek, tugas, banyak banget yang bikin kayak kita tertekan gitu. Nah, Ya itu kita harus jaga kesehatan kita sih biar gak ngedrop terus. Ntar kalau ngedrop susah nggak buat lulusnya. benar. Semoga kita semua jaga kesehatannya, terus kita bisa masuk ke universitas yang kita mau, yang kita impiin. Amin. Nah, Ngomong-ngomong, kita hari ini nggak sendiri loh. Kita di episode kali ini kita temenin sama tada, kita ditemenin sama Sisi. Halo Sisi, apa? Hai, Ada guys. Ali, ada Surya, ada Khalil. Nih, BTW Surya kok baju kamu hijau sendiri sih? Kayak aneh banget. Iya, udah kayak Kebetulan. tanaman aja. Iya nih udah bestie banget ini, enggak Iya, matching nih. kita. Soalnya tadi kayak bajunya belum kering di rumah. Kebetulan ada baju ini nih nggak dicuci jadi pakai baju ini. Terus masih bau dong. Iya. Yang baju putih kan ada. Baju putihnya juga sama belum dicuci. Belum cuci ya. Bau nggak sih? Kayaknya enggak deh, cuma bau debu. Bau asap sih, bau asap kan. Debu mah nggak ada baunya. Karena panas ya. Iya panas. Ngomong soal pelajaran nih ya, di kelas 12 ini tuh kalian semua pada belajar ini enggak sih tentang kayak krisis moneter gitu? Iya, aku juga belum paham. Iya. Menurut kamu gimana? Kamu paham nggak? Aku nggak paham. Bisa nggak sih ajarin ke Iya, kita? please gitu? ajarin please. Gimana? Kok mintanya ngajarinnya ke yang minta ke yang ngincarnya yang jurusan yang IPA ya ini nggak bener kan ini. Sebenarnya Emang kita semua ini. Pas semua Ya, kebetulan sih IPA, tapi ini kayaknya kali ini. ada yang tahu sih kayaknya. Nah, biasanya, aduh kamu tahu kan PKN tuh kan mepet Iya, dikit gitu ya. mepet dikit ya. Dikit, Iya. mepet dikit. Lagi perang dikit ya. Apa ya, krisis Menurut moneter. kamu tuh gimana kalau Iya. krisis moneter itu? Kayak kita tuh banyak yang menganggur, banyak yang apa sih, kayak contohnya tuh waktu tahun 98 tuh ya, itu tuh nilai mata uang tinggi tuh kan ya, yang dolar ke rupiah tadinya 6.000 jadi 2 kali lipat, 12.000 gitu loh. Kayak gitu tentang krisis moneter. Itu kenapa bisa Emang terjadi parah gitu? sih. Nah itu dia kayak banyak sih sebenarnya penyebabnya. Waktu apa tuh Presiden Soeharto ya kalau nggak salah. Iya, yang mana? Bisa. Oh, itu yang bikin turunnya ya itu ya tahun krisis moneter itu. Tapi nggak cuma itu nggak sih, biasanya tuh krisis moneter tuh apalagi yang dulu nih yang tahun 98 dia tuh kayak kan Indonesia ini masih masih terpengaruh oleh mata uang dolar. Nah kebetulan di situ ada di tahun 98 itu ada krisis moneter besar-besaran di dunia dan Indonesia ini negara yang salah satunya mendapat dampak terbesar di Asia Tenggara. Makanya nilai mata uang rupiah itu bisa naik dari 6.000 sampai ke 13.000. Untuk itu masih sekarang masih belum balik lagi gitu. Malah makin mahal sekarang jadi 16.000 kalau nggak salah. Pantas bahkan Iya. masih tinggi amat. Tinggi banget. Iya. Kan Tapi bisa juga nggak sih naik lagi atau mungkin Bisa kan naik turun gitu kan ya, mata uang. ya kita doain lah, ekonomi kita doain yang bersama-sama Iya sih. Amin. sampai naik lagi. Amin. Amin, doa gitu sampai entar 1.000 $1 gitu 1.000 lipat satu gitu dari semua barang mah. Selain kenaikan itu yang mata uang itu, penyebab yang lainnya kira-kira apa lagi? Harga bahan baku naik-naik. Iya sih. Jual beli naik deh. Sedangkan kan pada saat itu kan belum ada kebijakan kalau gaji itu bakal naik, jadi banyak protes dari massa ke pemerintah. Gitu. Oh, harga untuk kehidupan lebih tinggi Oh, tapi pantesan waktu itu. apa tuh pendapatannya tidak mencukupi Kecil. gitu ya, kecil gitu. Gitu. pantesan waktu itu banyak yang demo nggak sih yang tahun 98 itu Betul. Mau demo parah sih besar-besaran. emang. Iya. Pokoknya pas demo tuh Soeharto pada syukuran. Pada syukuran. Kenapa tuh? Syukuran turunnya itu jabatan dari Oh. Tapi kayak syukur apa lagi demo. syukuran di tengah demo.
Iya sih, soalnya kan udah lama juga kan Soeharto mimpin 32, dari tahun 65 kalau nggak salah. 33 ya, 65, sampai 33 ya. tahun 1998 tuh lumayan lama tuh. Iya. Apalagi kalau ya tahun dah tuh. kebijakan sekarang tuh kan presiden menjabatnya satu periodenya cuma 5 tahun, sedangkan dia udah lebih dari 5 Lebih tahun. tahun. Makanya masyarakat khususnya Protestan itu pada ini bersyukur gitulah, ngadain syukuran kalau si Presiden Soeharto-nya ini turun. Ngomong-ngomong soal krisis ini moneter, kita kan pas pandemi kemarin itu yang COVID itu kan sempat menurun ya. Nah, pendapat kalian nih, menurut kalian tuh itu gimana sih ngatasinnya? Ngatasin apa tadi yang menurut apanya? Penurunan krisis moneter itu. Oh, Maksudnya jadi kok nggak terlalu bisa naik gitu gitu. penyebabnya, Iya. ya, penyebabnya juga. Kayak cara bisa kalian hadapinnya gitu dijelasin. gimana? Kalau menurut saya masih kurangin belanja harus belanja dari lokal-lokal gitu. Oh, jadi jangan dari TikTok Shop. Nah, TikTok juga lokal, beberapa lokal kayak tapi Shopee juga. Oh, Shopee. Makanya kemarin tuh Shopee dari Cina tuh pada dihapusin kan? Iya, benar. Jadi nggak ada gratis ongkir. TikTok juga waktu itu sempat dihapus kan sih TikTok Shop? Iya, sekarang ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. makanya di krisis moneter. Ya, mungkin kalau menurut saya sih kenapa inflasinya sempat turun ya karena kehidupan di seluruh dunia juga kan lagi terhenti ya gara-gara COVID itu yang mewajibkan kayak warga-warga itu harus lockdown. tinggal di Orang-orang rumah. itu gak siap gitu ya, apa tuh tiba-tiba kan kerja tiba-tiba harus di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, benar sih. Orang nggak kerja gitu, gak dapet duit gitu. Bosan juga sih sebenarnya. Iya, bosan sih. Enggak sih, gue sebenarnya. sih mah enggak sih. Bener-bener juga di rumah doang. Main apa terus? Ya udah lah. Ada Ya kurang lebih kayak gitulah. dua orang yang ada dua tipe orang yang pas pandemik, ada yang sedih, ada yang senang. Kalau kamu Iya. sedih apa seneng? Senang dong. Kalau saya mah Aduh. netral. Campur aduk ya. Karena lebih keren. Golput terus. Kalau menurut kamu gimana sih ya? Apanya tuh? Yang kan kalau Ya. pas pandemi kemarin kan banyak yang nganggur dan kayak gitu. Menurut kamu gimana nih pendapatnya? Iya, menurut aku sih ya sebenarnya nggak enak juga sih kalau nganggur gitu kan, banyak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngasilin duit ya, jadi ngasilin duitnya lewat online. Dan juga apalagi kalau kita kan sebagai siswa nih, kita juga belajar di rumah tuh kayak kurang gitu loh, boring kayak iya kayak dibandingkan belajar langsung gitu, belajar di sekolah langsung. Kalau di rumah tuh kayak Materinya nggak masuk ke otak. iya benar nggak masuk Karena malas gitu bawaannya. bener bawahnya juga habis bangun tidur langsung Nge-zoom, open game gitu. Suka masih belum pakai seragam ya, nyalain kameranya. Iya, baru bangun disuruh Bener, kayak masih rambutnya masih gitu, masih pakai kaos doang. Disuruh on cam sama guru panik. Panik. Ya, terus sih ada bagusnya juga sih yang penting itu yang bilang online itu jadi lebih maju gitu ya, karena kan nggak bisa ngapa-ngapain cuman online itu doang salah satu caranya gitu, jadi lebih maju gitu teknologi gitunya. Dulu kan nggak pernah ada yang pakai Zoom gitu ya, video call gitu nggak ada gitu Oh ya, iya sih jarang. benar. Dari yang kita bahas tadi kan itu kan kayak semuanya tuh dampak negatif ya dari krisis moneter ini, kayak emang gak enak banget kan. Terus menurut kalian ada nggak sih dampak positif dari krisis moneter? Kayaknya kalau ngomongin dampak positif Nggak ada guys, kan krisis abruk semua Iya. itu, mana ada bagusnya gitu. Ya siapa tahu kan kita nggak tahu. Iya, ya. Kita kita kan kan pengen polos. nyari tahu gitu. Oh, gitu ya. tapi kalau menurut saya sih kayaknya nggak ada deh, lebih ada. banyak intinya dampak Negatifnya. negatifnya. Bukan lebih banyak, memang nggak ada. Emang dampak banyak sih, positifnya. semuanya negatif. Aduh, ya sih banyak sih Ya, kalau gitu doang. negatif. Nah sebelum lanjut, mending kita makan dulu nih. Ini sisa 2 loh. Siapa? Nanti ya. Kenyang. Oh, buat kita kali ini dulu. Udah nih, Kita Ya, di sini nah, bawa tisu kan kita bungkus aja. Semuanya bawa semuanya. Ini aja bawa nih. Bawa nih. Semuanya bawa. Boleh. Bijanya jangan. Kita lanjut dulu ya. Ya. Nah, menurut kalian apa sih solusi terhadap krisis ekonomi yang krisis moneter yang tadi kita bahas gitu? Solusi kalian gimana cara ngatasinnya gitu? Iya, menurut kalian gimana tuh? Kalau menurut saya Nyimpan uang dalam bentuk emas membantu, karena emas itu harganya juga ikut naik gitu ya. Iya kan? Iya. sama kayak dolar aja, kayak kita simpan dolar misalkan
sebelum krisis moneter kita simpan uang $1. Masa harganya sama aja gitu ya? Terus kan pas krisis moneter itu harga tukar dolar dengan mata uang rupiah itu kan makin naik kan. Misalkan $1 tadi Rp100 di 200. sebelum 1998 dan setelahnya jadi 1.000. Otomatis kan itu nambah berapa kali lipat kan ikut nambah kalau ditukar lagi ke mata uang rupiah. Ya sama aja kayak emas gitu tadi. Emas pas dibeli misalkan harganya 900.000. Terus setelah krisis moneter itu bisa aja jadi 5 juta ke atasnya kan bisa aja. Tapi waktu itu juga kita waktu itu Presiden Soeharto juga minta bantuan kan sama siapa tuh IMF ya. Iya kan, mereka Pak Presiden berusaha minta bantuan ke mereka buat ya mengatasi krisis moneter yang waktu itu. Kalau Iya. kamu gimana? Kamu Kali ini gimana? Ayo, kamu gimana? Ya kalau menurut saya mah ya naikin harga bensin. Nurunin gak sih? Nurunin ya. Bukan harga bensin bukan harga bensin malah ikut naik gara-gara itu. Iya, nurunin harga bensin. Rugi nggak sih kalau diturunin kayak gitu? Tapi kalau saya dengar tadi sih kayak apa ya? Jadi pemerintah tuh kayak ngurangin suku bunga. Jadi kita masyarakat Indonesia tuh bisa minjem dana buat modal usaha ke Bank Indonesia khususnya. Jadi kalau misalkan kita minjem kan bunganya nggak terlalu gede tuh, jadi diringankan sama si pemerintah ini. Jadi masyarakat Indonesia bisa buka usaha dan sebagainya buat memperbaiki keuangan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini kayak negara Zimbabwe sekarang. $1 miliar Zimbabwe kan kalau ditukar ke rupiah aja nggak sampai 5.000. 100.000 aja nggak sampai kayaknya. Enggak. Memang berapa? Parah banget Kurang dari 50.000. Nah, coba cari deh, coba dulu cari. Coba Gimana? Kalau saya 1 juta itu, kalau saya 1 juta $1 doang sih. Kalau nggak salah iya deh, $1 $1 miliar. Kalau saya cari. 1 juta dolar Zimbabwe itu $1 US. Coba enggak bukan, kayak gitu, bukan. enggak. Coba cari Tapi deh, parah 1 aja miliar, gimana? $1 miliar. $1 miliar Zimbabwe. Ada note ya, ada note ya. Segede itu. Cuma demi apa? 1.500. 1 miliar. 1 miliar Zimbabwe, 1.500 Nah, rupiah. Tuh. 156 156 perak. perak. Buset. Iya kan? Itu parah banget deh. Makanya itu ya itu kesalahan pemerintahnya sih kalau menurut saya. Iya. Nggak tahu juga. Terus gimana mereka menghidupi kehidupan mereka? Ya udah. Ya itu ya, makanya Sampai sekarang sekarang? pada krisis itu. Pangan Inflasi, baku. harga duit naik terus. Iya. Makanya kalau bisa nih pemikiran warga kita harus diubah. Soalnya banyak orang yang mikir kalau kita harus nyetak duit banyak Nyetak nih duit. biar Nah, kayak iya. Iya, biar itu utang tuh. kita dilunasi. Justru malah harga Itu duitnya kan malah enggak. makin turun. Katakan kalau semakin banyak uang yang beredar, otomatis kan harga apa nilai tukar kita juga semakin Turun. Nah, tuh naik. naik. Ya tukeran naik gitu sih. Iya, karena kan Naik. banyak. Oh Kan iya. uangnya banyak kecil sendiri. Butuh lebih banyak gitu. Oh iya. Kayak gitulah kurang lebih. Makanya kalau menurut saya sih kalau untuk sekarang tuh kita perbaiki dulu lah kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan juga dan lain-lain gitulah. Iya sih. I see. Jadi Indonesia ini sebenarnya negaranya kaya, cuma masih kurang orang buat ngolah sumber daya. Enggak, orang udah cukup, orang udah Orang banyak. cukup, Orang cuma Udah banyak. gimana ya? Masih dikendaliin sama orang luar juga. Kualitasnya Iya, kurang. Kualitas kurang. Banyak perusahaan banyak orang-orang dari luar yang bangun perusahaan di Indonesia Nah, ini. Dan iya, kita tuh sebagai Karyawannya. Itu kan kalau saya itu tahun Jadi lalu tuh- gitu ya Jokowi ini apa tuh ngelarang pengedaran lagi ekspor nikel dan lain-lain gitu yang mentah gitu biar karena itu bahan dibuat untuk baterai electric car biar apa tuh kayak Tesla gitu bikin buka pabriknya di sini biar ada Nah, iya. peluang kerja di sini makin banyak gitu. Kayak gitu tuh. Ban aja gitu ekspor semua barang mentah biar di sini. Tapi ya nggak semua langsung gitu lah. Iya. Bisa-bisa Indonesia dikendaliin sama negara lain. Iya, Enggak, bisa. itu mah kalau di band Ngulang semua lagi, ngulang sejarah kalau di band lagi. kalau di band Makin semua mah kecil ibarat lagi kayak gitu North Korea kan sih sejarahnya. kalau di band semua. Ya, kan pada masa pemerintahnya Jokowi kemarin kan dia juga berhasil kayak apa sih narik sahamnya Freeport dari beberapa iya. orang yang di Amerika. Maksudnya saham dari Amerika beberapa yang ditarik Indonesia. Jadi sekarang kepemilikan Freeport itu bukan lagi punyanya Amerika doang. Jadi
lebih ke Indonesia lah, nggak Amerika banget. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Iya dong. Pinter ya kalian. Alhamdulillah. Udah jam segini Biasa nih. aja. Udah jam segini. Kalian nggak dicariin mama nih udah jam berapa nih? Kalian kan Berapa? strict parents nih. Oh, ini jam 2. Jam Jam 1 lewat lagi berapa ini? tahajud. Tadi aku jam 12. Ya udah. Padahal kebetulan aku juga kayaknya Nanti dicariin disuruh mama. disuruh makan tahajud ini. Iya. Ya. Makasih ya kalian udah sempetin datang ke sini di episode kali ini. Seru banget bicara sama kalian. Seru banget, Kalian udah ngasih ilmu ke kita ya kan. Jadi kita nggak jadi Ya. manusia kosong lagi. Iya, nggak kayak Ya kayak yang di kelas itu loh. ya Ya udah nggak usah masa. Kita juga terima kasih buat tuan rumah. Lalu kita kasih kesempatan untuk kita juga jadi banyak ilmu ya. Iya. Nah, ilmu tuh mahal. Ya, betul betul. Makasih ya. Pokoknya makasih ya udah nemenin kita di episode kali ini. Nanti kapan-kapan datang lagi ya. Iya. Ntar kita siapin durian lagi. Boleh, boleh. Saya mah mau Siapa besok rambut? Oh iya, Mas? Oh iya. mau saham aja saya mah. Ya udah. Modal ya. Saya beli cilor aja mikir. Buat kamu. Ya, itu aja deh. Ya. Ayo sebelum tutupan nih mau pantun dulu ini katanya. Ayo bantu dulu. Betul. Ya. Ting ting ting, thank you for everything. Iya. Pusing itu mah. Ting pusing. Bye. Ini investasi, Yang baru. ini belanja pemerintah, ini ekspor, ini adalah selisih ya, selisih ekspor dengan importnya. Kita lihat dari pelaku usaha, ini kita bicara dari pelaku ekonomi ya. Pelaku ekonomi itu berarti yang melakukan konsumsi siapa? Penduduk. Rumah tangga. Hmm. Kalau kita ngelihatnya secara makro atau secara mikro itu rumah tangga, individu-individu kita ini ya. Kalau investasi yang melakukan adalah swasta. Kita sebutnya industri ya. Government, G ini adalah belanja pemerintah, berarti melakukannya adalah pemerintah. Nah, ekspor impor ini terjadi kenapa? Karena pemerintah Indonesia memilih untuk melakukan sistemnya adalah pasar terbuka. Nah, bisa dipahami tadi krispon itu terjadi kenapa? Karena kita yang pertama pemerintah kita menganut pasar terbuka. Apa yang terjadi di Amerika akan berdampak ke Indonesia. Yang happening sekarang lah Ukraina versus Rusia. Itu kan berdampak kepada pasokan sumber daya yang banyak diekspor yang diimpor Indonesia dari Rusia atau dunia yang diimpor dari Rusia itu adalah bahan BBM ya, yang dia supply tertinggi BBM. Kemudian juga hasil pertanian. Iya, gandum. Jadi harga-harga di sana karena supply-nya. Oh ya, satu lagi itu kita harus tahu rumusan tentang supply dan demand. Sini aja tuh. Pada saat mana supply-nya ya? Ini price and quantity. Pada saat harganya tinggi, yang namanya yang namanya demand itu makin menurun ya. Jadi ini kelihatan ya, kuantitinya kalau ini berarti kalau yang begini berarti penawaran ya. Pada saat harga meningkat, maka perusahaan itu akan menjual banyak ya supaya dapat untung ya. Makanya ini namanya kurva supply. Kalau ini kita malah justru kalau konsumsi harganya makin tinggi, kita makin sedikit belinya, makin banyak turun harganya, makin banyak yang kita beli. Ini namanya kurva demand ya. Nah, pada saat krisis itu kalau supply-nya terganggu karena tadi harganya quantity yang bisa dikeluarkan yang ditawarkan cuma sedikit, supply-nya jadi menurun, makin kesini misalnya itu harganya, padahal harganya makin naik kan, berarti gitu ya, kebalikan ya. Sementara kita mau supply ya kebalikan lah, pokoknya pada saat harganya tinggi, supply biasanya memang ditawarkan tinggi. Nah, karena dia terhambat, jadinya harganya itu masih makin langka gitu ya, jumlahnya makin langka, berarti kan makin tinggi itu harganya. Itu jadi scarce gitu ya, jadi jarang ada di pasaran gitu. Itu menyebabkan harga tinggi atau price ya. Nah, kalau harga tinggi
orang-orang terus satu lagi, jadi kalau dari sisi rumah tangga konsumsinya mau tinggi tuh, kalau harganya tinggi berarti konsumsinya menurun kan, pada saat itu berarti terjadi begini. Gimana dengan harga tinggi? Apakah investasi akan meningkat? Kalau menurun juga kan gitu. Jadi Karena apa menurun? pada saat harga tinggi dia kaitannya dengan pinjaman, interest ke pemerintah atau ke Bank Dunia atau bank-bank gitu ya. Pada saat harga lagi pada saat yang suku bunga tinggi, investasi itu menjadi semakin susah gitu, karena dia investasi biasanya pinjam modal berupa yang berdampak nanti terhadap bunga. Pada saat krisis moneter itu suku bunga tinggi. Karena apa? Karena nilai tukar uang lagi tinggi waktu itu ya. Penyebab pertama tuh nilai tukar uang itu dari 2.500 tadi tentu salah ya. 2.500 jadi 16.000. Nah, itu $1 ya kursnya. Jadi pemerintah waktu itu memang udah devisa kan, pada saat Indonesia kan waktu itu terkenal pada zaman Soeharto itu bisa dari pertaniannya bisa ekspor ya. Kondisi waktu itu Indonesia bisa ekspor pertanian, ada sih devisa gitu, tapi nggak terlalu cukup untuk membayar hutang-hutang yang dari sektor swasta pinjam itu. Sektor swasta pinjamnya ke bank-bank luar, bank-bank Indonesia, tapi mereka investasinya lagi rendah waktu itu karena dampak-dampak suku bunga tinggi, harga-harga tinggi gitu. Jadi mereka kolaps gitu ya, nggak bisa bayar. Akibatnya pemerintah itu nggak punya sumber dana. Pemerintah itu kan dari sewa dari rate pinjaman ini, masukan pendapatan. Kalau kita bicara APBN kan berarti APBN itu kalau zaman dulu itu masih dia belum yang kayak sekarang. Jadi pendapatan sama belanja itu masih kiri kanan gitu ya. Kalau sekarang itu kan APBN-nya zaman sekarang ini udah berubah, pendapatan nanti dikurang dengan belanja itu makin ke bawah gitu. Terus nanti selisihnya pada saat pendapatan Indonesia ini kan dari pajak ya. Kalau misalnya kurang, terus belanjanya pemerintah itu segitulah, dia pasti akan minus. Minusnya ini ditutupi dari namanya pembiayaan. Pembiayaan itu bisa dari hutang dalam negeri ataupun hutang luar negeri gitu. Nah, ini yang dijaga nggak boleh lebih dari 30% PDB gitu. Ini yang harus rumusannya gitu. Nah, terus kembali yang ke sini, pada saat tadi ekspor di kondisi moneter itu yang terjadi tadi, harga tinggi, konsumsi jadi tertahan, investasi jadi turun gitu ya. Belanja pemerintah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi yang dilakukan berarti mereka itu dengan uang yang ada, langkah pertama adalah menstabilkan nilai uang gitu. Terus juga memberikan investasi ke industri-industri yang bisa bergerak cepat gitu ya, produksi apa gitu supaya ada laba, dan itu nanti bisa menutupi memberikan keuntungan kan, bayar balik ya ke pemerintah. Seperti itu. Industri apa ini? Industri apa waktu itu yang jangka pendek ya, untuk yang berdampak itu sebenarnya sektor-sektor pertanian ya. Yang kalau industri kan kita dulu teknologi belum terlalu canggih ya. Betul. Gitu. Jadi banyak dipilih waktu itu industri apa. Terus juga pemerintah ngasih pinjaman lunak ke industri yang tadi, terus ngasih subsidi ya. Waktu zaman dulu itu ngasih subsidi supaya supaya masyarakat rumah tangga bisa melakukan konsumsi gitu. Makanya ada bantuan tunai langsung ya, BLT, bantuan langsung tunai gitu ya, dikirim seperti itu. Itu yang langkah pertama untuk menstabilkan dulu yang tergampangnya gitu. Kemudian tapi memang dari sisi yang lain pemerintah akhirnya untuk membiayai itu tadi dia butuh pinjam kan dari IMF juga ya, pinjam dari IMF. Makanya utang kita tuh jadi banyak gitu ya, karena tadi butuh uang segar untuk membiayai konsumsi dan investasi gitu. Satu sisi mau meningkatkan ekspor dan impor, ini kan gerakan ekonomi yang tinggi di sini gitu, dari menghasilkan teknologi nanti kan bisa memproduksi sesuatu ya, yang kalau bisa kita tinggiin ekspor. Kalau ekspor lebih tinggi daripada impor kan pasti di sini nilainya positif ya. Ini selalu seperti itu. PDB itu terpengaruh sekali oleh konsumsi, investasi, government expenditure sama selisih ekspor. Ayo jangan kebanyakan impor. Isinya itu aja sih. Jadi kalau kondisinya nanti krisis lagi, kita ngapain? Meningkatkan aliran investasi gitu ya. Terus itu satu lagi, kalau dari sisi rumah tangga pada saat moneter orang nggak punya uang, nah jadi apa yang dilakukan?
pinjam atau enggak ya saving, jadinya untuk mengatasi itu saving. Karena pada saat kondisi yang nggak menentu itu orang menilai rupiah uang ini sangat berharga gitu, makanya mereka melakukan nabung gitu, simpen, dan nabungnya nggak di pemerintah waktu itu kondisinya gitu yang dilakukan moneter. Jadi pemerintah tuh nggak punya liquid, uangnya tuh nggak liquid gitu ya, jadi dia nggak punya dana untuk ngasih pinjaman ke investasi ataupun melakukan lain-lain, karena uangnya ditahan oleh rumah tangga. Mendingan gue belanja langsung dibanding simpen ke bank ngambilnya susah ada apa gitu ya. Ya itu aja. Ada tuh dampak positif. Ada. Itu tadi saving itu adalah karakter orang yang kalau ada di pelajaran ekonomi itu kita juga belajar kenapa kalau melakukan saving, karena masa depan yang tidak menentu, ya kan? Kalau semakin yang pertama mungkin income-nya tidak setiap saat akan dapat segitu, kan? Terus dia juga mikir, wah nanti harga barang naik, gitu kan? Lebih baik saya simpan sekarang, tinggal tunggu berapa hari lagi, mungkin nanti harga turun, gitu dia bisa dapat quantity yang lebih banyak. Oke. Begitu ya. Oke, terima kasih.